Nah, dengan teoritis tadi, densitas teoritis tadi, kita bisa menghitung densitas dari sebuah logam itu bagaimana. Densitas kan bisa massa dibagi volume, ya. Kita bisa gunakan 1 unit sel. Ya. Massa ada berapa atom massanya itu? Ya, berapa atom kalikan apa? Massa atom relatif. Ya. Dibagi bilangan Avogadro. Ya. Kemudian dibagi volume unit sel secara keseluruhan. Ya. Massa dibagi volume. Volumenya kan volume unit selnya. Ya. Nah, atomnya masanya berapa ya? Massa dari atom yang ada di unit sel ini berapa? Ya. Kalau untuk BCC maka ada total 2. N-nya ini adalah 2. N kecil. Ya. Kenapa kok perlu dipakai Na, Pak? Ya, karena nilai A ini kita tahunya adalah dalam satuan per mol, ya. Gram per mol. Berapa gram per mol. Sedangkan di sini tidak ada 1 mol, adanya cuma 2. 2 atom, bukan 1 mol atom. Maka kita perlu bagi dengan 1 mol. 1 mol itu Na. Ya. Maka dia menjadi 2 dibagi Na kali masanya. Bagi fisik. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara bahwa ada beberapa unsur yang memiliki kristal lebih dari 1, memiliki struktur kristal lebih dari 1. Kita sebut sebagai polimorfisme. Allotropi dibagi untuk polimorfisme dari kristal yang tersusun dari 1. Jenis kristal ditentukan oleh suhu dan tekanan yang berbeda. Ya, contoh karbon C terhadap 2 allotropi, grafit yang terbentuk pada kondisi normal dan diamond terbentuk pada tekanan yang sangat tinggi. Ya, besi juga memiliki struktur alpha BCC, alpha Fe BCC. Ya. Tapi ketika dipanaskan di atas suhu hampir 1000, dia berubah menjadi FCC. Ya. Nah, timah yang tadi kita bahas di awal mengalami perubahan alotropik dari struktur BCT, base center tetragonal. Ya. Body center tetragonal menjadi greatin, ya, strukturnya struktur diamond pada suhu di bawah 13,2 derajat Celcius. Ya. Makanya ketika berubah didinginkan dari tetragonal menjadi kubik, ini terjadi densitasnya berkurang, volumenya mengembang, ya. Volumenya bertambah dan densitasnya berkurang. Ya, perubahan volume ini mengakibatkan pemuaian yang menyebabkan logam timah ini biasanya rapuh, retak, ya, dan patah menjadi seperti ini. Ketika didinginkan, oke, jadi lempengan timah. Nah, ini kita sebut sebagai tin disease. Jadi tin ketika didinginkan menjadi rapuh, ya, karena perubahan struktur kristalnya dari tetragonal menjadi kubik yang diiringi dengan peningkatan volume. Oke, contoh soal. Hitung densitas teoritis dari bahan aluminium. Jika diketahui atom aluminium adalah strukturnya FCC. Radius atomnya sekian. Dan massa atom 26,9. Ya, tadi kita dapatkan densitas adalah jumlah atom dalam unit sel kalikan massa atom relatif dibagi volume unit sel dibagi bilangan Avogadro. Ya. FCC tadi di dalam atom ada berapa? 4. Berarti N-nya 4. Ya. Massa atom aluminium 26,98 gram per mol. Volumenya berapa? Tidak tahu volumenya, tapi kita tahu radius. Untuk FCC tadi 4R sama dengan A akar 2. Ya. Berarti A 4R per akar 2. Volumenya atau A pangkat 3 sama dengan
64 R pangkat 3 dibagi 2 akar. Kira 32. 32 per 2 akar 2. R pangkat 3 akar. Oke. 16. 16 akar 2 R pangkat 3. Teruskan di sini 16 akar 2 kali R pangkat 3. 0,143 kali 10 berpangkat minus 9 berpangkat 3 kalikan 6,022 kali 10 berpangkat 23 per mol. Oke. Satuannya mol hilang. Ini nanometer. Meter. Nah, kita jadikan sentimeter saja ya. Kalau sentimeter berarti minus 7 sentimeter. Ya. Nah, hitunglah Pak berapa ya? Nah, kira-kira nanti kita nggak ada kuncinya. Oke, hitung sendiri ya. Nanti bandingkan dengan nilai hasil pengukuran. Hasil pengukuran densitas aluminium adalah 2,7 gram per sentimeter kubik. Oke. Nah, besi memiliki densitas memiliki struktur PCC, radiusnya sekian, masanya sekian. Ini sudah ada bisa hitung, sama Rho N kali K dibagi BC N. Ya. Kalau PCC jumlah atomnya ada 2, masa atom besi 55,85 gram per mol. Volumenya berapa untuk BCC? BCC kan 4R sama dengan A akar 3. Ya, maka A sama dengan 4R dibagi akar 3. Volume sama dengan A pangkat 3 sama dengan 64 R pangkat 3 dibagi 3 akar. Oke. 64 per 3 akar 3 kali 0,126 kali 10 berpangkat minus 7 cm pangkat 3 kali 6,022 kali 10 berpangkat 23 per mol. Oke. Nah, molnya hilang, tinggal gram per sentimeter. Oke, nanti hasilnya bandingkan dengan teoritis, hasil pengukuran 7,89. Apakah lebih besar, apakah lebih kecil atau sama dengan. Ya, dan kenapa? Kira-kira lebih besar atau lebih kecil atau sama. Oke. Nah, tadi adalah logam, struktur kristal logam, karena memiliki tersusun dari atom-atom yang sama. Kalau atom kristal besi ya besi semua. Nah, bagaimana kalau keramik? Nah, keramik agak sedikit trik, ya. Karena keramik tersusun atas unsur logam dan non logam, misalnya Na dengan Cl, ya. Nah, berarti dalam satu unit sel ada lebih dari satu atom. Atomnya berbeda, ukurannya berbeda. Bagaimana ini? Ya, ini lebih rumit kan? Memiliki struktur yang lebih kompleks dari logam. Jenis ikatan ionik kovalen atau ikatan kovalen. Ya, yang terdiri dari atas ion positif, kation, dan ion negatif atau anion. Oke. Struktur kristal dibentukkan oleh dia harus netral. Dalam satu unit sel harus netral, muatannya 0. Oke. Yang kedua adalah ukuran relatif dari kation terhadap anion. Ya, rasio kation terhadap rasio anion, A per Rc. Ya. Ini menentukan namanya bilangan koordinasinya. Oke. Contoh kristal keramik NaCl, berarti ada bagian ion Na-nya dan Cl-nya. Atau Al2O3, berarti untuk setiap 2 atom Al harus ada diimbangi oleh 3 atom oksigen. Ya. Atau kalsium titanat. Jadi 1 atom kalsium, 1 atom titanium, dan 3 atom oksigen. Ya. Jadi harus netral, muatannya harus diperhitungkan. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan. Oke. Yang kedua adalah rasio dari anion dan kation. Ya.
Karena anion bermuatan negatif, negatif dengan negatif saling tolak menolak. Oke. Maka kalau kondisinya seperti ini, negatif, 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 dia tidak stabil. Ya. Nah, ini tidak cukup kuat untuk menarik ketiga. Jadi minimal ya bersentuhan dengan yang positif. Jadi ini yang menarik ini, ya meskipun ada tolak menolak, ada tarik menariknya juga dari muatan yang berbeda. Ya. Jadi seperti ini stabil atau jaraknya lebih jauh lagi kation. Ya. Kalau kation sampai bersentuhan, dia menjadi tidak stabil. Nah, ini kita punya data dari beberapa kation ukurannya. Okay. Aluminium 3+ ternyata ukurannya paling kecil 0,053 ya. Dibandingkan kalsium 2+ 0,1. Anion yang paling besar klorin ya, 181 0,181 nanometer. Okay. Kenapa umumnya radius anion memiliki ukuran yang lebih besar daripada kation? Kira-kira kenapa? Misalnya Na dan Cl. Ya. Ini kan strukturnya S1 ya. Kulitnya 3, 1, 2, 3. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ini juga kulitnya 3 lapis. Ya. Tetapi ketika Na kehilangan 1 elektron, maka dia hanya memiliki 2 kulit. Ya. Sedangkan Cl ketika menjadi Cl-, ya kulitnya bertambah tebal, ya, memiliki 3 kulit. Jadi tendensinya anion ini memiliki ukuran yang lebih besar dari kation, karena anion mengambil elektron, kation kehilangan elektron. Kehilangan elektron ya kehilangan kulit. Ya. Jadi kulit ukuran atomnya menjadi kulit yang lebih dalamnya lagi. Karena ukurannya lebih kecil, kation menentukan berapa banyak anion yang dapat bersinggungan di sekitarnya. Oke. Yang menentukan adalah ukuran anion ini. Tentu saja tidak boleh ada 4, ini mungkin maksimum 3 sebenarnya kesimpulannya kalau ukuran ini pas 4. Ini mungkin bisa 5. Ya. Semakin besar ukuran kation, semakin banyak jumlah anion yang bisa bersinggungan di sekitar. Ya. Maka rasio Rc dibagi Ra ini menentukan berapa banyaknya anion yang bisa dipegang, yang bisa disentuh. Ya. Bilangan kita sebut sebagai bilangan koordinasi. Contoh, kalau Rc dibanding Ra itu rasionya kira-kira kurang dari 0,155, maka bentuk geometri yang memungkinkan hanya ada 2 buah anion yang bisa disentuh oleh satu kaki. Ya. Kalau di antara 0,155 sampai 0,255 bersentuhan dengan maksimal 3 anion. Oke. Kalau antara 0,225 sampai 414 dia bisa bersentuhan dengan 4 anion. Oke. 0,414 sampai 0,732 bisa bersentuhan dengan 6 anion. Oke. Yang terakhir 0,732 sampai 1 bisa bersentuhan dengan 8 anion. Oke. Yang kita sebut sebagai bilangan koordinasi. Ya. Oke, contohnya dari berbagai bahan ini tentukan kira-kira berapa bilangan koordinasinya. Bisa ya? Tinggal hitung aja RC dibagi RA. Nanti kita cocokkan dengan nilainya berapa. Jadi dia akan masuk di kategori ini. Oke? Nanti kerjakan di e-learning. Nah, karena strukturnya lebih rumit, maka struktur kristal keramik ini jauh lebih bermacam-macam. Oke? Kita berikan beberapa contohnya. Contohnya tipe MX ya, antara jumlah Na, jumlah kation dan anion sama, misalnya NaCl kan 1:1 ya. Ada tipe sodium klorida. Ini rasionya pasti antara 0,414 sampai 732 ya. Sehingga satu atom anion satu atom Na bisa dikelilingi oleh maksimum 6. Hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Satu atom
Na bisa dikelilingi oleh Cl1, Cl2, Cl3, Cl4 di bawah, Cl5 di depannya, Cl6 di atas. Oke. Ini pilihan koordinasi. Latisnya seperti ini adalah FCC, jenisnya FCC. Ya. Kita ambil salah satu saja yang kita pakai, misalnya satu letis itu satu titik. FCC kan letisnya seperti ini ya. Tadi letis ingat apa? Ini di sini. Ya. Tiap satu titik ini merepresentasikan terdiri dari basis Cl dan Na. Jadi ada satu titik NaCl, satu titik NaCl. Kita ambil di titik Cl-nya misalnya. Oke. Maka strukturnya adalah FCC dengan basisnya NaCl. Satu unit sel terdiri dari 4 atom Na dan 4 atom Cl. Oke. Ini dapat dilihat sebagai struktur FCC ion Na dan ion Cl yang saling interpenetrasi. Oke. Nah, bahan keramik dengan struktur ini antara lain NaCl, MgO, MnS, LiF, FeO, dan NiO. Oke. Contoh lainnya tipe Mx juga, tapi ada tipe CsCl. Ini pasti rasionya mendekati 1. Ya. Rasionya antara bisa memuat 8 bilangan koordinasi. Ya. Maka letisnya adalah simple kubik. Ya. Kenapa kok bukan BCC? Ini ada satu atom di tengah. Nah, ini karena sebagai basis, bukan sebagai letis. Satu letis merepresentasikan satu basis CsCl. Ya. Basisnya CsCl. Maka dalam satu unit sel terdapat satu atom Cs full dan satu atom Cl full, ya, 1/8 kali 4 kali 8. Oke. Nah, contohnya adalah CsCl, CsBr, CsI. Ada lagi yang tipe lebih rumit, tipe Mx, tipe zinc blende, ZNS. Ini bilangan koordinasinya 4. Satu kation bisa dikelilingi oleh 4 anion. 1, 2, 3, 4. Satu anion di sini dikelilingi oleh 4. Oke, pasti bilangan koordinasinya antara itu. Nah, basis letisnya FCC dengan basis ZNS. Contohnya banyak material keramik yang seperti itu. Selanjutnya tipe ZNS Woodside. Ya, tipenya HCP. Ini juga sama, 1 dikelilingi oleh 4. Basisnya ZNS. Oke, ada ZNS, CDS, ZNO, dan seterusnya. Yang lebih rumit lagi, tadi MX, sekarang ada tipe MX2. Ya, ada tipe silika. 1 dikelilingi 4 anion. Oke. Ada juga MMX3, tipe perovskite. Nanti kalau kita belajar tentang ferroelektrik, piezoelektrik, superkonduktor, kebanyakan strukturnya perovskite. Oke. Jadi ada satu atom yang dikelilingi oleh 6, bilangan koordinasinya 6, dan ada atom lain yang bilangan koordinasinya 4. Ya. Contoh kalsium titanat. Ini kalsium titanat, barium titanat, lead titanat, ya, ini memiliki sifat-sifat yang spesifik khusus, piezoelektrik, ferroelektrik, dan sebagainya. Nah, sama seperti logam, kita bisa menghitung densitas teoritis dari kristal keramik dengan menghitung tadi prinsipnya sama, massa dibagi volume. Tinggal massanya ada berapa anion dan berapa kation. Ya, jumlah anion plus jumlah kation dalam satu, ini kan basis ya, basis ini adalah letis. Dalam satu ada berapa letis? Ya, basisnya 2 letis. Basisnya apa? Basisnya NaCl. Ya, berarti 1 Na dan 1 Cl. Oke. Nanti coba dikerjakan sendiri. Ya. Struktur kristal yang lain adalah ini diamond, ini semikonduktor. Basisnya FCC, misalnya FCC basisnya 2 atom C. Satu
sel ada total 8 atom. Ya, karbon, silikon, germanium. Mirip struktur MX tipe Ziegler. Struktur grafit basisnya heksagonal. Oke. Ini antar satu atom dalam satu lapisan ikatannya sangat kuat, tetapi antar satu lapisan dengan lapisan lain lemah, ya, hanya ikatan van der Waals. Interaksi antara orbital P, Z, ya, van der Waals, jadi cukup lemah. Maka itu grafit biasanya dipakai untuk pelumas. Kenapa? Karena dia bisa bergeser dengan gampang sekali, ya. Nah, bisa meluncur ini antara lapisan satu dengan lapisan lain. Isi pensil kita juga gampang sekali hilang di dalam kertas, ya, dengan gesekan yang kecil. Ini sifat dari grafit. Yang terakhir adalah struktur kristal polimer. Umumnya polimer tidak membentuk 100% kristal, ya. Jadi ada bagian yang teratur, bagian teraturnya. Ada bagian yang tidak teratur, spaghetti, ya, random. Nah, ini kita sebut sebagai struktur semi kristalin, setengah kristal. Ya. Pada semi kristalin polimer, bagian kristal ini terdispersi di antara bagian amorfos. Ya. Kalau kita lihat bagian kristalnya itu seperti apa sih? Seperti ini. Ya. Lipatan-lipatan untuk sebuah kristal yang teratur. Ya. Kira-kira ketebalannya kira-kira 10 nanometer. Ya. Itu struktur kristal dari berbagai material. Kita sudah bahas logam, keramik, dan polimer. Ya. 3 struktur utama. Komposit ya campuran dari ketiganya. Oke. Jadi kita sudah sampai ke struktur atomik. Nanti kita bisa akan masuk lagi ke struktur mikro dan struktur makro. Oke. Nah, ini kiranya ini yang bisa kita sampaikan, ya. Kita buka sesi pertanyaan.